Di mana sebelumnya sore hari tadi massa berupaya masuk ke gedung DPR dengan mendobrak gerbang luar. Kita lihat ada yang naik ke atas pagar. Ini dia sambil membentangkan sejumlah spanduk di sana. Di mana informasi yang kami dapatkan, perwakilan massa memanjat gerbang di tengah kepulan asap dampak dari aksi pembakaran yang dilakukan di sana. Sesekali massa juga terlihat melempari gerbang dan ada upaya diduga merobohkan gerbang dengan cara mengguncang-guncang pagar di gedung DPR RI. Ya, seperti yang kita lihat pemirsa, di bagian dalam kawasan gedung DPR tadi aparat masih berjaga untuk mengantisipasi massa. Polisi meminta massa tertib dalam menggelar aksinya. Kami dari Kepolisian Polda Metro Jaya memohon kepada seluruh saudara-saudari agar tidak melakukan pelemparan. Mohon saudara-saudari berlaku dengan tertib. Kami sampaikan kepada seluruh masyarakat, saudara-saudari, jangan Desa Merah Putih dan makan bergizi gratis dengan mengevaluasi setiap program yang saat ini sedang berjalan serta menetapkan bencana Sumatera dan NTT sebagai bencana nasional. Dan tadi kami juga sempat mendengarkan penjelasan ataupun keluh kesah dari perwakilan ojek online yang memang menyampaikan kekecewaannya karena aliansi masyarakat Pati Bersatu setelah diterima dari pihak DPR RI siang tadi langsung mengundurkan diri dan tidak melanjutkan aksi unjuk rasanya. Begitu mereka mengungkapkan kecewaan lantaran aliansi ojol ini yang terus mengawal dan menyambut masyarakat Pati, namun setelah diterima DPR pergi begitu saja. Dan untuk hasil audiensi anggota DPR dan juga masyarakat Pati ini diantaranya adalah komitmen rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang nantinya akan ditunggu hingga 15 Desember 2026. Sementara itu Juno, saya kembalikan ke studio. Pemirsa, kita kembali memantau situasi terkini di depan gedung DPR RI setelah Indira Utomo tadi melaporkan bagaimana keadaan aksi unjuk rasa yang sempat ricuh. Informasi yang kami dapatkan, kericuhan salah satu pemicunya diduga adalah karena kekecewaan massa terkait perwakilan dari aliansi masyarakat Pati yang sudah diterima oleh DPR meninggalkan lokasi unjuk rasa. Diduga karena kekecewaan tersebut sehingga adanya kericuhan seperti ini pemirsa. Bahkan petugas harus melepaskan tembakan air ke arah pengunjuk rasa karena situasi yang tidak kondusif. Dan ini adalah ketatnya petugas yang juga menurunkan puluhan hingga ratusan anggotanya ke lapangan untuk mengendalikan situasi di lapangan. Dan aksi ini berpacu dengan tim liputan di lapangan yang juga selalu berupaya menyajikan informasi terbarunya. Ada titik api di depan gerbang gedung DPR MPR pemirsa. Ya, sekali lagi saya ajak Anda pemirsa untuk mendoakan semoga saja aksi ini berlangsung dengan aman, lancar, tertib, tidak ada insiden yang tidak diharapkan. Dan kami juga mengajak untuk semua pihak menyampaikan aspirasi dengan baik dan tidak terprovokasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Petugas di lapangan berupaya membubarkan massa dengan menembakkan water cannon di sana pemirsa.
Seorang pemuda tak dikenal babak belur dihakimi masa aksi di depan gedung DPR. Polisi sempat kewalahan mengamankan pemuda itu dari kerumunan massa. Ada pemuda tak dikenal dituding sebagai penyusup menjadi bulan-bulanan masa aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta. Emosi massa tak terbendung, di mana sejumlah petugas kepolisian di lokasi sempat kewalahan saat mengamankan pemuda itu. Jadi aksi main hakim sendiri ini dipicu kekesalan massa atas ulah pemuda yang diduga memamerkan senjata tajamnya di bagian pinggang. Kericuhan mereda setelah petugas kepolisian berhasil mengevakuasi penyusup itu ke balik pagar gedung DPR. Sejumlah petugas Satpol PP diusir paksa masa aksi saat menertibkan pedagang kaki lima agar tidak berjualan di atas trotoar di depan gedung DPR sambil memaki massa melempari petugas dengan botol air mineral. Jadi ini adalah situasi ricuh yang sempat terjadi saat aksi yang digelar warga Pati di depan gedung DPR siang hari tadi. Sejumlah petugas Satpol PP menjadi sasaran pengusiran paksa karena tidak hanya memaki dengan nada keras. Upaya paksa ini juga dipicu dengan pengusiran tentang pedagang untuk berjualan di sana begitu. Dan massa yang kesal melempari petugas dengan botol air mineral. Pengusiran paksa diduga dipicu kesalnya atas tindakan petugas Satpol PP menertibkan pedagang kaki lima agar tak berjualan di atas trotoar dan bahu jalan. Ya, para petugas Satpol PP itu pun akhirnya selamat setelah diusir menjauh dari lokasi aksi. Polisi menangkap puluhan orang terkait unjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta Kamis pagi. Polisi turut menyita sejumlah barang bukti dalam rangkaian pengamanan seperti airsoft gun hingga jerigen bensin. Polda Metro Jaya menangkap 65 orang terkait unjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta Kamis pagi. Puluhan orang ini ditangkap Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Direktorat Siber Polda Metro Jaya. Polisi turut menyita sejumlah barang dalam rangkaian pengamanan tersebut. Barang bukti yang ditemukan meliputi senjata tajam, airsoft gun, obat-obatan, perangkat komunikasi, serta bahan atau benda yang diduga dipersiapkan untuk membuat bom molotov. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan pengamanan dilakukan melalui langkah preventive strike dan preventive education. Ada beberapa upaya dan tindakan preventive strike dan preventive education yang diterapkan oleh Polda Metro Jaya. Dari rangkaian ini ada 65 orang yang sudah diamankan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Direktorat Siber Polda Metro Jaya. Adapun barang bukti yang ada di hadapan kita bersama, ini ada senjata tajam, airsoft gun, obat-obatan, perangkat komunikasi, bahan ataupun benda yang dipersiapkan membuat bom molotov, termasuk 7 jerigen berisi bensin dan 201 botol kaca berikut sumbu. Artinya, barang-barang yang dibawa, yang ditemukan oleh tim preventive strike, barang-barang yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang. Saat ini polisi masih memeriksa secara intensif 65 orang yang telah ditangkap untuk mengetahui keterkaitan mereka dengan aksi penyampaian aspirasi di depan gedung DPR. Polri tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi di muka umum. Namun polisi tidak memberikan ruang bagi pihak yang berniat membuat kerusuhan. Dari Jakarta, tim liputan Anyus melaporkan.
Untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan saat aksi, petugas kepolisian melakukan pemeriksaan barang bawaan para peserta aksi yang menuju gedung DPR. Sejumlah peserta aksi yang menuju gedung DPR RI sempat tertahan oleh petugas kepolisian di Jalan Gerbang Pemuda Senayan, Jakarta untuk diperiksa terkait barang bawaan. Seluruh barang bawaan peserta aksi digeledah petugas untuk mencegah adanya barang berbahaya yang berpotensi mengganggu aksi unjuk rasa. Petugas mengamankan bambu yang dipakai untuk mengikat bendera. Petugas gabungan TNI dan Polri melakukan penyekatan di Jalan Daan Mogot, kawasan Pusat Niaga Terpadu Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten. Langkah ini untuk mengantisipasi pergerakan massa menuju Jakarta yang hendak mengikuti aksi unjuk rasa. Petugas gabungan melakukan penyekatan di salah satu akses utama yang menghubungkan wilayah Tangerang dengan Jakarta di Jalan Daan Mogot, kawasan Pusat Niaga. Petugas gabungan dari Polsek Batu Ceper, Polres Metro Tangerang Kota, TNI, serta unsur potensi masyarakat melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah kendaraan yang melintas menuju Jakarta. Pemeriksaan menyasar kendaraan angkutan barang serta pengendara yang dinilai berpeluang membawa massa menuju ibu kota. Menurut polisi, fokus penyekatan diarahkan pada pergerakan kelompok yang terindikasi hendak bergabung dalam aksi, termasuk kelompok yang diduga menganut paham anarkis. Kan ya pemeriksaan, jangan sampai ada masa-masa yang akan membuat gaduh di Jakarta, anarkis maupun kerusuhan. Petugas memastikan penyekatan akan terus dilakukan sampai ada perkembangan lebih lanjut terkait situasi keamanan dan pergerakan massa. Langkah ini diharapkan dapat mencegah potensi gangguan keamanan serta menjaga ketertiban di wilayah Tangerang maupun Jakarta. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya menyiapkan lebih dari 4.000 personel gabungan mengamankan aksi unjuk rasa yang berlangsung di kawasan gedung DPR RI Jakarta hari ini. 4.000 lebih personel gabungan diterjunkan mengamankan kawasan gedung DPR MPR yang menjadi salah satu titik utama aksi penyampaian aspirasi. Salah satunya massa dari masyarakat Pati yang telah berada di sekitar kawasan gedung DPR MPR. Polda Metro Jaya mencatat sedikitnya 62 aksi penyampaian pendapat di muka umum berlangsung di berbagai titik hari ini. Kekompakan tidak hanya datang dari peserta aksi tapi juga dari warga yang memberikan donasi. Sejumlah ibu datang memberi bantuan logistik tanpa ada perintah siapapun. Dari mana? Dari mana? Iya. Selipi. Lagi pada bawain apa? Ini makanan untuk logistik untuk. Ya, inilah aksi ibu-ibu yang diunggah akun Threads Olahraga. Sejumlah ibu-ibu ini spontan datang membawa bantuan makanan dan minuman untuk peserta aksi yang melakukan demo hari ini. Meski tak mampu membantu banyak hal, namun setidaknya sedikit upaya memberi logistik diharapkan membantu peserta aksi bisa menyuarakan kondisi rakyat ke pemerintah. Makasih, ya. Siap diamani nama Bang Bare di sini. Ya, makasih ya, Bu. Rumah keluarga anggota AMPB di Pati, Jawa Tengah menjadi sasaran penembakan oleh orang tak dikenal. Akibat insiden itu kaca pintu rumah bolong dan ditemukan 4 butir peluru di lokasi. Rumah seorang warga di Desa Kajar, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, Jawa Tengah diduga menjadi sasaran penembakan oleh orang tidak dikenal. Kejadian ini menimpa rumah yang ditinggali Sri Suryati beserta keluarganya. Suami Sri yang akrab disapa Pak Yongkek merupakan bagian dari rombongan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang melakukan pergerakan hingga ke Jakarta. Di lokasi kejadian, keluarga menemukan 4 butir peluru yang menjadi barang bukti atas peristiwa tersebut. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kejadian ini membuat keluarga merasa sangat terintimidasi dan trauma. Sebelum insiden penembakan terjadi, Sri Suryati mengaku telah menerima teror melalui pesan WhatsApp dan panggilan telepon. Isi teror tersebut menuntutnya untuk menghapus unggahan video yang menampilkan aktivitas pergerakan AMPB lengkap dengan ancaman penangkapan apabila permintaan itu tidak dipenuhi. Ada berapa buah? Ada 4. 4 ya. Yang katanya rusak berapa, Bu? Katanya cuma 1 ini. 1 ya. Terus malam, sore saya di teror. Katanya suruh hapus video itu. Pihak keluarga belum melaporkan kejadian ini secara resmi ke pihak kepolisian.
Keluarga masih menunggu koordinasi lebih lanjut sebelum mengambil langkah hukum. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB akhirnya membubarkan diri usai menerima hasil audiensi dengan pimpinan DPR terkait tuntutan percepatan pengesahan RUU perampasan aset di gedung DPR Senayan, Jakarta. Masa membubarkan diri usai koordinator AMPB Supriyono alias Botok membacakan surat komitmen hasil audiensi dengan pimpinan DPR di hadapan massa aksi. Dalam surat itu DPR menyatakan komitmen menuntaskan perumusan RUU perampasan aset paling lambat pada 15 Desember 2026. Botok menyebut pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila hingga tenggat waktu itu RUU perampasan aset belum berhasil disahkan menjadi undang-undang. Usai penyampaian hasil audiensi, massa aksi mulai meninggalkan lokasi demonstrasi secara bertahap. Pemirsa, sebelumnya politikus Partai Gerindra Andre Rosiade bersama politikus PDIP Rieke Diah Pitaloka, politikus PKS Ahmad Heriawan, serta Botok naik ke atas mobil komando menyampaikan hasil audiensi dengan pimpinan DPR kepada massa aksi. Dalam kesempatan ini Andre mengatakan aspirasi massa terkait percepatan pengesahan RUU perampasan aset telah diterima oleh pimpinan DPR. Andre menyebut pimpinan DPR telah menyatakan komitmen agar RUU perampasan aset disahkan paling lambat 15 Desember 2026. Komitmen DPR akan menyelesaikan RUU perampasan aset selambat-lambatnya tanggal 15 Desember 2026. Lalu pimpinan DPR juga menuliskan dalam pernyataannya bahwa seandainya tidak selesai, pimpinan DPR siap mengundurkan diri sebagai pimpinan maupun juga sebagai anggota DPR. Itu sudah disampaikan, alhamdulillah diskusinya berjalan dengan baik dan bisa diterima oleh teman-teman aliansi, dan juga pimpinan DPR juga memberikan ruang dan undangan kepada teman-teman aliansi untuk berpartisipasi di meaningful partisipasi, di mana nanti Komisi 3 akan terus melakukan RDPU untuk mendengarkan aspirasi dan masukan. Aktivis asal Pati Supriyono alias Botok akhirnya diperbolehkan masuk ke ruang sidang paripurna DPR pagi tadi. Aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB Supriyono alias Botok bersama rekannya diterima oleh DPR. Dengan dikawal ketat petugas pengamanan DPR, mereka langsung menuju ruang rapat paripurna. Mereka mengaku akan menggelar audiensi bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Botok dan kawan-kawan menyampaikan aspirasi masyarakat secara langsung kepada pimpinan DPR dan berharap dapat segera direalisasikan. Bebas dari korupsi. Segera disahkan bulan ini. Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Supriyono alias Mas Botok memberi pernyataan di depan massa aksi usai melakukan audiensi dengan DPR hari ini. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Surat komitmen penyelesaian pembentukan RUU tentang perampasan aset terkait tindak pidana menjadi undang-undang. Kami pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya yang merugikan keuangan perekonomian negara dan kepentingan masyarakat dengan ini berkomitmen. Satu, bahwa DPR RI memandang pembentukan rancangan undang-undang tentang aset perampasan aset terkait tindak pidana sebagai salah satu agenda legislasi yang penting dalam memperkuat sistem pemberantasan tindak pidana korupsi serta pemulihan aset hasil tindak pidana tersebut. Dua, bahwa pimpinan DPR RI berkomitmen untuk mendorong seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembentukan RUU tentang perampasan aset, termasuk Komisi 3 DPR RI dan pemerintah, untuk memastikan setiap tahapan pembahasan dilaksanakan sungguh-sungguh, terukur, cermat, efektif, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ya, untuk mengetahui situasi terkini dari lokasi aksi massa terkait RUU perampasan aset, kita bergabung dengan rekan Indira Utomo langsung dari kawasan gedung DPR RI. Indira, bagaimana perkembangan situasi di sana saat ini? Ya, selamat malam Yudi dan juga pemirsa. Untuk aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI, pantauan kami di lapangan hingga pukul 7:30 malam. Untuk situasi terkini, para massa aksi yang turun untuk melakukan aksi unjuk rasa sepenuhnya sudah dimundurkan tadi oleh pihak kepolisian. Dan untuk tadi aliansi masyarakat yang berkumpul di depan gedung DPR ini memang banyak sekali, dan mereka tadi juga melakukan upaya untuk merobohkan gedung depan DPR RI, kemudian melakukan pembakaran sejumlah benda-benda, baik dari sisa makanan, kemudian karpet dan sebagainya begitu, untuk menyulutkan keributan. Dan untuk aliansi masyarakat yang ikut unjuk rasa, ya ini Gerakan Rakyat Menggugat, yang terdiri dari berbagai masyarakat Indonesia dan juga tentunya mahasiswa. Dan tadi sekitar pukul 6 hingga 6:30 pihak keamanan atau kepolisian berusaha untuk membubarkan massa aksi di depan gedung DPR. Salah satunya dengan cara memperingatkan bahwa memang batas akhir untuk aksi unjuk rasa ialah pukul 6 sore. Dan setelah itu massa juga belum mundur dan akhirnya disemprotkan water cannon oleh pihak keamanan. Dan kembali dari para massa aksi ini menyuarakan tuntutan diantaranya yaitu hentikan kebijakan pajak yang menyulitkan rakyat, kemudian evaluasi sepenuhnya program Koperasi Desa Merah Putih dan MBG, serta menetapkan bencana di Sumatera dan NTT sebagai bencana nasional. Dan mereka juga berharap untuk RUU perampasan aset bagi para koruptor ini segera disahkan. Dan tadi kami juga sempat mendengar keluh kesah ataupun penjelasan dari perwakilan ojek online yang menyampaikan kekecewaannya karena tadi aliansi masyarakat Pati setelah diterima oleh pihak DPR langsung membubarkan diri dari depan gedung DPR begitu, dan tidak melanjutkan aksinya. Dan mereka juga mengungkapkan kecewaan lantaran aliansi ojol ini terus mengawal mereka menyambut, namun setelah diterima langsung mengundurkan diri begitu saja. Dan untuk hasil audiensi dari masyarakat Pati ini salah satunya adalah komitmen rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang dijadwalkan akan segera disahkan pada 15 Desember 2026, dan masyarakat akan terus mengawal rancangan undang-undang ini supaya segera disahkan. Dan hingga kini pantauan kami di lapangan untuk situasi di gedung DPR sudah sepenuhnya massa aksi dibubarkan. Sementara itu, Yudi, kembali ke studio. Baik, Indira, jaga kondisi, jaga kesehatan, tetap hati-hati ya, melakukan liputan secara langsung di sana. Terima kasih banyak update informasinya. Selamat bertugas kembali, Indira. Dan ini adalah kesimpulan aksi demo 27 Agustus 2026 hari ini. Salah satunya menyuarakan tentang keinginan tindakan tegas terhadap koruptor. Kesimpulan aksi 27 Agustus. RUU perampasan aset mendesak DPR dan pemerintah segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset. Hukuman koruptor, menerapkan hukuman terberat bagi koruptor. Agenda aksi aliansi masyarakat bersatu Pati tidak ada tujuan melengsarkan presiden, namun justru mendesak pemerintah bekerja lebih baik. Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pintu DPR terbuka lebar bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya, namun harus sesuai dengan aturan yang ada. Ia juga memastikan bahwa RUU perampasan aset akan diselesaikan pada 15 Desember 2026. Agustus, September, Oktober, November, Desember, artinya masih kurang lebih 4,5 bulan lagi. Jadi insya Allah bahwa penutupan tahun ini, tahun 2026 itu kan 31 Desember. Tadi sudah disampaikan oleh pimpinan DPR Pak Dasko bahwa insya Allah RUU perampasan aset ini akan kami selesaikan pada tanggal 15
Desember tahun 2026. Sebenarnya kan memang dari awal kami mengatakan bahwa gedung DPR ini terbuka untuk menerima aspirasi dari masyarakat, namun ada aturan dan mekanismenya bahwa jikalau aspirasi dan pertemuan itu ingin dilakukan, ya namanya di rumah siapa saja, ini kan lembaga DPR, silakan sampaikan surat permintaan untuk bertemu, sampaikan surat atau keinginan untuk menyampaikan aspirasi. Tentu saja kami akan menemui dan menerima aspirasi tersebut, apakah itu melalui BAM, apakah itu di RDPU di komisi-komisi, ya bahkan sampai kemudian kami akan bolehkan perwakilannya untuk ikut dalam paripurna. Namun ya ikuti mekanisme dan aturan yang ada di lembaga DPR ini. Begitu juga saya rasa di setiap rumah yang akan dimasuki oleh tamu, tentu saja. Masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB akhirnya membubarkan diri usai menerima hasil audiensi dengan pimpinan DPR terkait tuntutan percepatan pengesahan RUU perampasan aset di gedung DPR Senayan, Jakarta. Masa membubarkan diri usai koordinator AMPB Supriyono alias Botok membacakan surat komitmen hasil audiensi dengan pimpinan DPR di hadapan masa aksi. Dalam surat itu DPR menyatakan komitmen menuntaskan perumusan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Sementara Botok menyebut pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila hingga tenggat waktu tersebut RUU perampasan aset belum berhasil disahkan menjadi undang-undang. Usai penyampaian hasil audiensi, masa aksi mulai meninggalkan lokasi demonstrasi secara bertahap. Sebelumnya, politikus Partai Gerindra Andre Rosiade bersama politikus PDIP Rieke Diah Pitaloka dan juga politikus PKS Ahmad Heriawan serta Botok naik ke atas mobil komando menyampaikan hasil audiensi dengan pimpinan DPR kepada masa aksi. Dalam kesempatan itu, Andre mengatakan aspirasi massa terkait percepatan pengesahan RUU perampasan aset telah diterima pimpinan DPR. Andre menyebut pimpinan DPR telah menyatakan komitmen agar RUU perampasan aset disahkan paling lambat pada 15 Desember 2026. Komitmen DPR akan menyelesaikan RUU perampasan aset selambat-lambatnya tanggal 15 Desember 2026. Lalu pimpinan DPR juga menuliskan dalam pernyataannya bahwa seandainya tidak selesai, pimpinan DPR siap mengundurkan diri sebagai pimpinan maupun juga sebagai anggota DPR. Itu sudah disampaikan, alhamdulillah diskusinya berjalan dengan baik dan bisa diterima oleh teman-teman aliansi, dan juga pimpinan DPR juga memberikan ruang dan undangan kepada teman-teman aliansi untuk berpartisipasi di meaningful partisipasi, di mana nanti Komisi 3 akan terus melakukan RDPU untuk Rapat paripurna DPR RI membahas RUU perampasan aset. Komisi 3 DPR RI yang terhormat saudara. Pemirsa, di tengah gelombang aksi unjuk rasa, DPR tetap menggelar rapat paripurna ketiga masa sidang 2026-2027 dan salah satu agendanya adalah penyampaian laporan hasil pembahasan RUU perampasan aset oleh Komisi 3 DPR. Di depan anggota parlemen, Ketua Komisi 3 DPR buka-bukaan alasan lamanya pembahasan RUU ini. RUU perampasan aset sendiri hingga kini memang belum secara resmi dibahas karena DPR belum menerima surat presiden atau surpres. Tentang KUHP dan undang-undang. Saya katakan bahwa ini bukan lagi target, tapi sudah dapat dipastikan undang-undang perampasan aset paling lambat akan kita sahkan di rapat paripurna di bulan Desember tahun 2026. Mengapa undang-undang perampasan aset ini relatif lebih memakan banyak waktu dalam pembentukannya dibanding undang-undang yang lain. Misalnya dengan KUHP atau dengan undang-undang Polri. Sebab undang-undang perampasan aset itu adalah undang-undang yang membahas sebuah konsep yang sama sekali baru. Belum ada undang-undang tentang perampasan aset yang sebelumnya yang kita miliki. Kalau KUHP kan sudah ada KUHP yang lama, kita tinggal kritisi KUHP yang lama, kita dapat pasal-pasal yang kita perbaiki. Setelah tertunda dan tak selesai bertahun-tahun, mendadak pimpinan DPR RI berjanji akan menyelesaikan RUU perampasan aset dan mensahkannya menjadi undang-undang. Tadi yang dibilang Pak Habibur Rahman ya, Desember 2026. Kalau yang disepakati dengan Botok adalah hingga 15 Desember 2026. Apakah hal itu mungkin?
kita akan bahas bersama dengan pakar hukum Universitas Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho, dan pegiat anti korupsi dan juga Wakil Ketua Umum DPP Perindo Tama Satria Langkun. Selamat malam Prof. Hipnu dan Mas Tama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Yudi dan Mas Yudi. Terima kasih banyak berkenan berbagi di Sindo Prime. Saya ke Prof dulu, Prof. Pimpinan DPR menyatakan akan menuntaskan dan mengesahkan RUU perampasan aset pada Desember 2026, Prof. Apakah target tersebut memungkinkan menurut Profesor setelah kita tahu bahwa ini kan sangat lama sekali dibahas tapi tak kunjung disahkan? Ya, kalau menurut saya sangat mungkin sekali ya. Karena pembahasan ini sudah lama. Dan hampir tiap minggu kan Komisi 3 itu RDP dengan tokoh-tokoh anti korupsi, dengan tokoh-tokoh akademisi, semua dipanggil untuk memberikan masukan tentang undang-undang perampasan aset. Dan itu sudah clear sebetulnya. Sekarang tinggal kultur Indonesia mau atau tidak, kan itu. Karena konsepnya perdebatannya itu sekarang itu dari CB ke NCB, kan itu, dari penyitaan setelah putusan. Converted itu CB, kemarin non-CB. Lah, konsep non-CB itu yang terkait penyitaan ataupun perampasan sebelum putusan pengadilan. Lah, ini suatu terobosan, Mas. Dan terobosan, dan itu memang tergantung politik hukum negara. Kalau memang negara mau, saya kira oke. Sebelum 12 Desember mungkin sudah bisa kan pembahasan lama. Tinggal istilahnya itu apakah perampasan, apakah penyitaan, atau pengembalian. Tapi kalau menurut saya tetap perampasan. Kan dalam suatu akademis itu tergantung konsepnya. Konsep perampasan dalam NCB setelah putusan, tapi perampasan dalam NCB adalah sebelum putusan. Kan itu. Itu harus clear. Jadi tergantung pada istilah terhadap konsep terminologi apa itu perampasan. Dengan demikian terhadap itu akan dilakukan. Karena apa? Kalau kita lihat di Indonesia itu pemberantasan korupsi tanda petik, mungkin Mas Tama agak jalan di tempat ya. Sekarang kita lihat beberapa catatan oleh Kejaksaan Agung. Tadi Pak Habib Rahmi katakan yang bisa kembali itu tidak lebih dari 25%. Tadi Pak Habib mah 20%. Loh, ini harta kekayaan kemana kalau seperti itu? Kan gitu, Mas. Nah, disitulah salah satu cara bagaimana memiskinkan orang yang mempunyai kekayaan yang tidak wajar. Kan sudah jelas. Kalau kita lihat perampasan itu beberapa undang-undang sudah ada. Undang-undang korupsi, Mas Tamu sudah pasti tahu pasal 18, 33 itu semua sudah ada. Dan itu bisa dilakukan semua. Kemudian undang-undang terkait dengan bagaimana subjek hukumnya apabila orang sudah meninggal, melarikan diri, in absentia. Nah, in absentia. Sekarang in absentia itu nggak pernah dilakukan, Mas Tama, karena takut menjadikan habis idem. Sehingga ragu-ragu karena jangan sampai karena ketidakmampuan Indonesia untuk menghadirkan sebagai pelaku menjadikan in absentia. Ini yang akhirnya clear selesai. Lah, dari tujuan, dari kondisi politik, dari suatu tindak pidana, saya kira sudah tidak terbantahkan untuk segera untuk melakukan pengundang-undangan perampasan aset. Kajian akademis oke, kajian perbandingan sudah oke. Di Filipina itu kalau kita lihat juga hampir sama. Kalau negara-negara common law pasti ini adalah adopsi negara-negara common law. Tapi di ASEAN kalau kita baca beberapa jurnal, di Filipina sudah demikian juga. Sekarang pertanyaannya mau atau tidak? Nah gitu. Prof, tadi ada 3 hal ya, yakni perampasan, penyitaan, pengembalian. Nah, kalau Profesor simpulkan tadi ya ini perampasan saja begitu ya. Bisakah dijelaskan lebih lengkap lagi maksudnya seperti apa, Prof? Karena kita kan jadinya ingin tahu ini detail tolak ukur ini disebut perampasan bagaimana, penyitaan bagaimana, pengembalian bagaimana, Prof? Ya, terminologi kebetulan kami waktu itu dipanggil oleh RDP juga. Memang ada 3 istilah, Mas Yudi. Ini tidak tepat semua kalau kita pandang dalam suatu ketentuan NCB. Tidak tepat semua. Terhadap perampasan juga ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Kelemahannya karena perampasan sekarang itu terhadap perampasan yang sudah diputus. Kan itu. Kedua, kalau kita pengembalian, kok hubungannya kayak keperdataan, pengembalian. Pengembalian itu saya pinjam Mas Tama, kurang lebih dikembalikan. Ini aspek greget pidananya nggak muncul. Penyitaan juga demikian. Penyitaan itu adalah pengambil alihan sementara barang bukti untuk kepentingan pembuktian baik di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan. Juga nggak ketemu juga. Nah, dari 3 istilah itu, kalau menurut saya sebagai bentuk normatif hukum, ya memang ini tadi Pak Habib betul, ini yang baru. Dan ini kalau kita itu mengacu pada pasal 20
UNCIC baru norma. Lah delik ya, karena dalam hukum pidana itu delik itu akan memberikan suatu nuansa tersendiri. Ya mau tidak mau dari ketiga istilah itu untuk memberikan rasa tanda petik orang takut, orang menjadikan was-was, orang menjadikan suatu mentaati atas suatu undang-undang, mentaati suatu kepemilikan barang. Ini barangnya dari siapa, hibahnya dari siapa, undiannya dari siapa, jual beli dari siapa. Ini harus tepat semua. Sehingga menggunakan istilah perampasan itu kan kayak mempunyai nilai greget kalau Jawa terhadap penanggulangan tindak pidana, apakah itu korupsi, apakah itu pencucian uang, atau perdagangan orang, apalagi terkait tindak pidana lain. Begitu Mas Yudi menurut saya. Baik, saya ke Mas Tama. Mas, sebelum disahkan RUU perampasan aset harus melewati sejumlah tahap, termasuk penyerapan masukan publik dan dengar pendapat pakar hukum, Mas. Kira-kira di mana, Mas, potensi hambatan yang bisa terjadi di proses ini, Mas? Ya, Mas Yudi, kalau menurut saya sih terkait dengan hambatan itu sudah sangat minimal sekarang karena tadi Prof. Ibnu sudah dipanggil, banyak akademisi yang menurut saya sangat mewakili agenda pemberantasan korupsi sudah dipanggil, jadi itu udah positif menurut saya. Nah, ini yang kemudian jadi pertanyaan ke depan, Mas Yudi, soal apakah setuju atau nggak setuju, sudah pasti saya setuju. Kalau kemudian memang itu menjadi deadline, tapi jangan sampai kemudian ini hanya mengejar target Desember, tapi itu hanya soal target. Bukan kemudian memang Indonesia butuh perubahan paradigma. Nah ini yang kemudian kita perlu dudukan, Mas Yudi. Jadi saya sangat setuju sekali. Tapi memang ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Menurut saya ada 5 isu. Yang pertama itu memang RUU perampasan aset ini itu memang akan ada perubahan paradigma. Yang tadinya memang fokusnya pada follow the suspect, ini undang-undang kita kan, ini undang-undang tipikor kita ini kan dari tahun 2001 terakhir. Berarti udah 25 tahun belum ada revisi. Tentu kekurangannya ada banyak hal yang perlu diperbaiki tentu. Nah saya harap undang-undang ini ketika dia lahir itu menutupi kekurangan yang ada di undang-undang tipikor kita. Nah itu yang pertama. Jadi misalnya tadi Prof udah sampaikan, undang-undang kita udah mengatur soal pasal 18 bagaimana kemudian ada upaya-upaya untuk perampasan aset, ada pembuktian terbalik yang memang shifting, pergeseran beban pembuktian begitu ya, sudah mengatur semua, tapi memang itu belum masuk dalam rezim aset forfeiture yang memang berkembang saat ini. Jadi paradigma ini yang akan berubah. Misalnya ada persoalan klasik yang muncul dalam undang-undang tipikor kita. Misalnya ada pelaku yang kemudian meninggal, ada kemudian pelaku melarikan diri, aset yang sudah berubah bentuk. Diputus hari ini sudah diambil asetnya, tapi masih ada tuh yang tercecer. Biasanya KPK, Kejaksaan itu pakai undang-undang pencucian uang, diulang lagi prosesnya. Ini kan lama. Nah, kalau dengan menggunakan rezim yang ini, itu ada yang namanya NCB. Tadi Prof sudah sampaikan juga. Itu namanya non-conviction based forfeiture. Jadi penyitaan tanpa melewati proses pengadilan. Jadi tahapannya itu ada aset ditelusuri, dibuktikan keterkaitan dengan tindak pidana, dibekukan atau disita, kemudian dimintakan kepada pengadilan untuk melakukan perampasan. Jadi lebih sederhana. Kalau pembuktian pada umumnya kan lama tuh, diperiksa dulu orangnya, sidang dulu, itu bisa memakan waktu lebih lama. Nah dengan ini lebih cepat. Tapi masuklah kepada poin yang kedua. Meskipun dia tanpa lewat pengadilan, tetap pembuktiannya harus jelas. Misalnya tidak kemudian diduga ini dari aset langsung diproses, nggak bisa. Ada syarat-syarat yang diatur harus ketat. Karena dia nggak lewat pengadilan, maka standar pembuktian harus jelas. Ini alasan yang kedua. Jadi yang pertama adalah sesuai dengan paradigma undang-undang tipikor yang kita perbaiki. Yang kedua adalah standar pembuktiannya harus jelas. Karena kalau main rampas-rampas aja, standar pembuktian yang nggak jelas, tidak kuat di situ, itu nanti bisa juga menimbulkan masalah baru. Dan saya akan yakin, kalau pembuktian yang nggak diatur secara rigid, maka nanti akan potensi di judicial review sama yang lain. Dibatalkan dia. Karena ada kesewenang-wenangan yang terjadi. Maka dari itu, harus hati-hati pada bagian pembuktian. Jadi, misalnya bukti permulaannya itu seperti apa, karakteristiknya, syaratnya apa, pengujiannya seperti apa. Jadi, tahapannya harus lebih ketat. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, itu juga harus memikirkan soal perlindungan kepada pihak ketiga. Jadi ada yang diambil nih asetnya. Nah itu ruang-ruang untuk mempertahankan atau pengujian tetap harus dikasih kesempatan. Jadi nggak kemudian dia menjadi absolut. Begitu diambil, absolut dia langsung dirampas oleh negara. Tapi nggak ada ruang pembelaan dari pihak ketiga. Ini harus ada.
walaupun tadi tidak lewat pengadilan, tapi harus ada tahapan-tahapan itu, dibuka ruang, jadi lebih fair, meskipun orientasinya adalah ngambil aset hasil kejahatan, itu harus clear. Nah yang paling terakhir Mas Yudi, ini juga harus sesuai dengan kemauan dari norma dunia, norma internasional, karena Indonesia itu akan bergaul dengan negara-negara lain, maka norma-norma yang diatur dalam undang-undang perampasan aset itu dia harus comply sama misalnya FATF, Financial Action Task Force. Kita udah ikut di Financial Task Force ini itu sejak tahun 2023. Nah dia mengatur tadi itu, mengatur bahwa dia harus mempertimbangkan soal upaya-upaya untuk penyitaan yang kemudian tidak melalui pengadilan. Jadi memang harus ikut itu. Kemudian yang kedua itu dari yang tadi soal norma dunia, yang kedua selain FATF itu adalah UNCIC. Jadi di artikel tadi Prof sudah sampaikan, ada juga artikel lain di pasal 54, yaitu tadi harus ada mengatur soal confiscation atau penyitaan tanpa melalui conviction pembuktian. Jadi ini semua harus ada dalam aturan-aturan kita, sehingga tanggal 15 jadilah undang-undang yang dibutuhkan oleh negara kita. Jadi bukan hanya undang-undang karena mengikuti keinginan publik harus ada, tapi dia harus merepresentasikan upaya-upaya keadilan untuk melakukan pemberantasan korupsi dan perampasan aset. Demikian Mas Yudi. Mas Tama, memiskinkan koruptor itu apakah solusi efektif agar korupsi berkurang di negeri kita? Ya, saya setuju. Saya setuju. Bahkan kalau ditanya pilih hukuman mati atau pemiskinan, ya pemiskinan menurut saya lebih mengerikan. Kalau mematikan atau hukuman mati, perdebatan akan sangat panjang. Tapi ketika kemudian ada pelaku korupsi yang kemudian hasil kejahatannya semua dikejar dan dirampas, saya yakin itu akan menyulitkan. Karena apa? Kalau dia mau dalam tanda kutip ya, menggunakan menyuap hakim, melakukan segala macam. Kalau dia masih punya uang, para koruptor ini bisa melakukan kecurangan-kecurangan. Tapi kalau dia sudah nggak punya aset, paling tidak dia akan melewati proses yang lebih fair, kan gitu. Itu baru lewat prosesnya. Dan yang lain adalah tadi orientasinya, Mas. Tadi undang-undang perampasan aset paradigmanya berubah, bukan lagi soal follow the suspect, ngejar-ngejar pelaku, tapi orientasinya juga adalah merampas hasil kejahatannya. Maka memiskinkan itu adalah bagian dari upaya merampas aset dan mengembalikan kerugian negara. Itu menurut saya menjadi penting, Mas Yudi. Baik, Prof. Hipnu, ini kalau bicara soal teknisnya gitu Prof ya, kan merampas hasil kejahatan dan juga asetnya. Saya itu kepikirannya adalah bagaimana jika koruptor ini sudah membuka usaha begitu, dan di sana banyak karyawannya begitu, atau mungkin dari hasil uang korupsinya anaknya sekolah tinggi begitu, atau ya panjanglah ketika yang ditelusuri ternyata ini sudah dalam bentuk bukan lagi uang, bukan lagi sekedar aset dalam bentuk bangunan atau barang. Itu gimana teknisnya ya Prof? Ya, saya kira itu tidak ada problem ya. Sekarang pun kalau kita lihat di dalam penyitaan aset, kaitannya yang kita lihat terkait dengan apartemen, dengan perusahaan, kaitannya tambang, itu tetap berjalan seperti semula. Jadi tidak ada suatu kerugian oleh masyarakat. Nah, sekarang pertanyaannya kalau memang itu nanti terkait perubahan paradigma itu adalah di aset negara dan kembalikan, ya bisa juga nanti menjadi milik negara. Kan gitu kan, milik negara, menjadi milik negara, BUMN negara. Jadi hanya kepemilikannya tadi yang tadinya milik seseorang pejabat yang kaitan koruptor menjadi milik negara. Jadi statusnya semua aset yang terjadi itu kan nanti sebetulnya kan aset recovery, Mas. Pengembalian aset kepada negara. Apakah itu bergerak atau tidak bergerak? Itu yang dinyatakan. Jadi kalau toh masih bentuk korporasi itu berubah nanti kepemilikannya, tapi tidak merubah tujuan dari perusahaan yang ada. Itu menurut saya. Lah, oleh karena itu tadi sampaikan Mas Tama, betul memang ke depan itu memang perlu adanya suatu tertib aset. Jadi mau tidak mau memang dalam suatu pembuktian terbalik. Yang dulu sudah digaungkan zaman Gus Dur, sekarang mungkin harus digaungkan shifting burden of proof, istilahnya kan gitu, sama-sama membuktikan. Nah, dalam konteks itu saat sekarang harus tertib aset. Coba kita lihat yang sekarang itu ada LHKPN yang ditulis
dengan hasil penyitaan ataupun pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum nggak ketemu semua. Ada mobilnya, ada macam-macam lah itu nggak ketemu. Jadi artinya LHKPN yang terjadi yang sekarang sebagai filter itu nggak ketemu ketika diadakan suatu pemeriksaan di dalam suatu TKP hasil kejahatan. Nah, oleh karena itu dalam seperti ini Mas, ke depan itu adalah kita harus tertib aset. Tadi kalau Mas tahu pembuktian tadi, jadi misalkan rumahnya dari mana, asalnya berapa, asetnya berapa, jam berapa, mobilnya juga demikian juga, sawahnya juga demikian juga, perusahaannya juga demikian. Nah, disitulah yang terjadi. Makanya tadi dikatakan sebetulnya dalam hal perampasan aset itu bukan karena ini hasil kejahatan orangnya melarikan diri, kemudian in absentia, tapi adalah karena adanya seseorang subjek yang tidak mempunyai profil tetapi harta kekayaan tidak sepadan dengan pekerjaannya. Itu yang terjadi. Nah, release enlistment ini. Nah, disitulah yang sebetulnya publik itu menginginkan, wah ini pekerjaannya pejabat seperti ini kok kekayaan luar biasa. Nah, itu kan dipertanyakan. Nah, ketika dipertanyakan itu mempunyai nilai dan bisa membuktikan, sah saja. Tapi ketika tidak bisa membuktikan, lah disitulah yang saya kira kayaknya di sini Komisi 3 hati-hatinya di situ. Tapi sudah disebutkan Mas Tama, kaitannya dengan pihak ketiga. Dalam hal putusan-putusan korupsi sudah ada Mas, ada perma baru 2002, di mana sekarang penegak hukum itu kalau menyita suatu aset-aset yang ternyata disita itu ada pihak-pihak berkepentingan, diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan beritikat baik. Nah, saya kira konsep Mahkamah Agung yang terhadap sitasi aset itu bisa dipakai di dalam undang-undang perampasan aset ke depan. Dari dalam penyitaan, yang ketiga diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan untuk membuktikan bahwa aset yang dilakukan adalah milik orang lain, milik anaknya, milik mbahnya. Begitu Mas. Jadi mekanisme ini kalau kita lihat berbagai sudah ada, tinggal bagaimana memformulasikan dalam undang-undang perampasan aset. Begitu kira-kira. Baik. Sebelum ke Mas Tama lagi dan juga menanggapi apa yang disampaikan Profesor, kita simak dulu. Ini adalah pernyataan dari Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari yang memastikan Presiden Prabowo tegas mendukung rancangan undang-undang perampasan aset sejalan dengan aspirasi masyarakat. Kita dengarkan. Oke. Kalau undang-undang perampasan aset itu aspirasi Presiden sangat sejalan dengan aspirasi masyarakat. Setidaknya ya saya catat 2 kali Presiden sudah mengeluarkan pernyataan. Pertama, pernyataan yang langsung itu tanggal 1 Mei tahun 2025. Tapi kita semua kawan-kawan harus tahu dan menyadari bahwa ini statusnya undang-undang sebagai inisiatif DPR. Jadi bolanya sekarang ada di DPR. Dan saya membaca juga Ibu Sari Yuliati sebagai Wakil Ketua DPR mengatakan ada tenggat pada bulan Desember tahun ini harus selesai. Jadi kita tunggu perkembangannya karena nanti kan pasti ada pembicaraan dengan pemerintah yang akan membuat daftar inventaris masalah dan seterusnya. Baik, saya ke Mas Tama. Mas Tama, kan sekarang lagi rame viral di media sosial soal tentang penemuan emas 74 kg emas, uang di brankas, kafe, kemudian juga ada kasus di BGN, kemudian mengenai dana haji. Nah, kalau Desember benar-benar disahkan begitu, apakah kasus-kasus ini bisa diterapkan? Artinya perampasan aset bisa diberlakukan? Ya, sebetulnya perkara yang sudah jalan secara pidana, ya dia akan berjalan secara pidana. Kecuali tadi ada hal-hal lain, aset-aset lain yang memang dia itu kemudian belum diproses secara pidana. Maka penerapan non-conviction based tadi bisa dipakai. Ya misalnya tadi ketika kemudian ada jawaban dari kuasa hukum kasusnya terkait dengan emas 74 kilo kan, dia bilang itu dibuktikan dulu dari mana sumbernya, dibuktikan dulu kejahatannya. Enggak demikian. Kalau dalam kasus tindak pidana pencucian uang, itu kan dia berlaku yang namanya prinsip pembuktian terbalik. Kalau undang-undang tipikor shifting burden of proof, kalau dalam undang-undang pencucian uang itu adalah reverse burden of proof. Jadi pembuktiannya terbalik dia. Maka dari itu, yang punya aset harus balikin, harus tanyain, ini 74 dari mana, punya siapa? Kalau dia gagal buktikan, maka sekurang-kurangnya dirampas oleh negara. Nah itu tadi prinsip-prinsip pembuktian ini harus juga diadopsi. Jadi kalau kemudian dia gagal buktikan dari pendapatan yang sah, maka bisa diambil oleh negara sekurang-kurangnya. Tapi kalau kemudian ada orang-orang yang tadi, yang bagian menyimpan, bagian memindahkan, atau tadi misalnya kalau kata ada anak yang sekolah
tapi Ya. duitnya pakai duit koruptor. Nah, itu masuk Mas, itu namanya pencucian uang pasif. Pencucian Jadi uang orang pasif. yang menggunakan. Cuma nanti pertanyaannya, yang pakai uang itu patut diduga tahu nggak ini hasil kejahatan. Kalau dia tahu ini bukan dari hasil yang sah, dia tahu nih, maka dia bisa tersangka Mas. Anaknya bisa tersangka kalau dia tahu nih. Misalnya profil bapaknya dia pernah tanya, ini yang bapak ambil dari sini nih, dia tahu nih kejahatan misalnya. Anaknya bisa tersangka juga kalau pakai penerapan pencucian uang. Jadi kita belum pakai undang-undang perampasan aset aja, sebetulnya sudah bisa diselesaikan dengan tindak pidana pencucian uang. Tapi tadi yang saya sampaikan, kalau yang di luar dari yang sudah berjalan sekarang bisa berlaku tadi itu non-conviction base-nya, yang aset-aset lainnya bisa dikejar lewat situ. Jadi menurut saya akan relevan dengan penanganan perkara-perkara korupsi yang kemudian sekarang berjalan. Mas Tama nih, kalau untuk memberikan perlindungan pihak yang beriktikat baik gimana ya? Seperti penerima hibah atau pekerja perusahaan yang asetnya terseret kasus pidana gitu Mas? Ya sebetulnya dalam konteks hibah, saya juga sering merekomendasikan kepada para penerima itu harus ada statement di awal, harus declare. Karena orang-orang yang kemudian terima hibah, dia kan nggak tahu persis dari mana hasil. Namanya orang nyumbang. Tapi dalam konteks nyumbang mungkin disiapkanlah form atau disiapkanlah para saksi yang kemudian ditanya, ya Pak, kita terima hibahnya, ini kita harapkan bukan dari kejahatan ya Pak, gitu ya. Jadi dia udah ada declare di awal. Nah kalau ada declare, ada saksi, ada formnya itu akan mengamankan. Kalaupun itu hasil kejahatan, paling akan dirampas. Tapi kalau misalnya udah jadi berubah aset, udah dipakai, ya nggak diapa-apain lagi, karena dari awal memang orang itu nggak tahu. Nah, tapi yang celaka kalau yang terima hibah tahu nih hasil kejahatan. Maka tadi yang saya bilang, dia bisa dikejar dengan pencucian uang pasif karena menerima hasil kejahatan. Tapi kalau dia nggak tahu, dari awal declare, Pak, kami terima sumbangannya karena Bapak misalnya pejabat yang punya itikat dan segala macam, ya kita bisa declare ya. Nah ini memang harus dijadikan mekanisme bagi para penerima hibah. Walaupun nanti akan jadi pertanyaan, ini orang mau nyumbang kok sombong banget sih. Itu menurut saya itu resiko. Itu resiko. Tapi itu untuk mengamankan paling tidak para penerima hibah. Nah yang soal pihak ketiga, ini juga mungkin ada orang yang sudah korupsi, dia belikan aset rumah, tiba-tiba ada yang lain, dia beli rumahnya, tiba-tiba hasil kejahatan nih. Nah maka pihak ketiga tadi, yang tadi Prof sampaikan, ada mekanismenya. Yang dia beli pakai uang sendiri, tentu itu tidak semua harus dirampas oleh negara. Paling nggak kepentingan etikat baik dari pihak ketiga harus dilindungi. Nah itu yang menurut saya perlu juga aturan perma yang tadi Prof sampaikan diadopsi dalam undang-undang yang mau dibahas. Jadi akhirnya kuncinya ya, bukan hanya sekedar masyarakat pengen ada undang-undang tiba-tiba diketok semaunya, nggak boleh begitu. Saya harap harapan dari para akademisi dan masyarakat itu diakomodir dalam undang-undang yang nanti akan disahkan oleh DPR bersama pemerintah. Profesor, bagaimana mengatur batasan kewenangan aparat penegak hukum guna menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan, Prof? Kan itu juga harus diatur dengan ketat ya, Prof, ya? Apalagi nanti akan memberikan pembuktian tentang perampasan asetnya, Prof. Iya, itulah yang dikhawatirkan selama ini, bagaimana penanganan itu jangan sampai menimbulkan hak asasi manusia. Jangan sampai menjadikan suatu abuse of power. Nah, oleh karena itu dalam seperti ini memang perlu ada suatu mekanisme penyidikan yang ketat. Sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan aset tadi? Apa yang dimaksud dengan hasil kejahatan? Makanya judulnya adalah Undang-Undang Perampasan terkait Tindak Pidana. Artinya, kalau orang tersebut subjek hukum tidak terkait tindak pidana, ya tidur nyenyak Mas Yudi. Tapi kalau terkait tindak pidana, mau tidak mau harus bisa membalikkan, menjelaskan tentang oleh karena itu dalam seperti ini harus ada standar pembuktian yang khusus terhadap aset-aset tadi. Karena di sini kita ingat loh, ini perampasan aset tapi masih di peradjudikasi loh. Bukan perampasan aset di pos adjudikasi. Si B itu kan di pos adjudikasi setelah persidangan. Ini adalah sebelum persidangan. Nah, dalam konteks itu, tampaknya konsep pembuktian terbalik yang mungkin dilakukan itu adalah harus jelas. Pihaknya harus jelas, barangnya harus jelas, parameternya harus jelas. Sehingga ya sebagai bentuk
komunikasi yang baik bahwa ada dugaan-dugaan terhadap aset tersebut ada terkait dengan suatu tindak pidana. Disitulah kesempatan yang luas bagi seseorang yang dalam tanda petik tersangka atau terdakwa perampasan juga bisa menjelaskan. Nah, dalam hal seperti itu saya kira nggak ada masalah ketika ada suatu objektivitas penanganan yang berimbang dalam suatu pembuktian begitu. Baik, menarik. Nanti izin kita bisa diskusi kembali Profesor Hipnu dan juga Mas Tama, karena kita juga masih menunggu ya, menantikan perdebatan apa dan juga apakah segera disahkan RUU perampasan asetnya. Terima kasih sekali lagi Prof. Hipnu dan Mas Tama, sehat selalu, selamat malam, Assalamualaikum. Terima kasih masih bersama kami di Sindu Prime. Sidang putusan pra-peradilan mantan Jampitsus Febri Adriansyah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebelumnya, tim kuasa hukum Febri Adriansyah menilai terdapat cacat mendasar dalam proses penetapan tersangka dan penahanan. Salah satu yang dipersoalkan mengenai kewenangan pejabat menerbitkan menandatangani surat penetapan tersangka serta surat perintah penahanan. Kuasa hukum Febri menilai jika surat diterbitkan oleh pejabat yang dinilai tidak berwenang, maka tindakan hukum yang didasarkan pada surat itu juga dinilai tidak sah. Terkait penahanan, tim kuasa hukum menilai surat perintah penahanan tidak menguraikan keadaan konkret yang menjadi alasan penahanan, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam KUHP. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan korupsi kuota haji dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Dalam sidang ini, hakim membacakan putusan sela atas nota keberatan atau eksepsi Yakut. Dalam putusan selanya, Pengadilan Tipikor menolak atau tidak menerima seluruh nota keberatan diajukan Yakut. Dengan demikian, sidang akan dilanjutkan ke pokok perkara. Pihak Yakut pun menghormati putusan sela itu, namun menegaskan bahwa putusan sela bukanlah final, melainkan bagian proses hukum kasus dugaan korupsi kuota haji. Kami berharap penuntut umum dapat membuktikan, karena beban pembuktiannya ada di penuntut umum ya. Penuntut umum dapat membuktikan, memberikan direct evidence secara jelas, secara nyata, perbuatan apa, bagaimana, seperti apa, ada peristiwanya atau tidak boleh ada keterangan sepihak. Nanti kita uji ya di sini. Kita sudah catat semuanya, termasuk terkait dengan aliran 271.500 ya, yang itu adalah keterangan sepihak dan seterusnya. Kami berharap proses persidangan nanti akan dibuka seterang-terangnya. Majelis hakim memberikan ruang yang luas kepada kami untuk bisa menggali, karena ternyata dalam kasus kuota haji ini bukan hanya tahun 2024 tapi dari tahun 2020. Pemirsa, kembali didakwa fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Dr. Tifa ajukan keberatan usai mendengar dakwaan jaksa. Yang mulia, setelah saya berkonsultasi dengan tim advokat saya, kami akan melakukan keberatan. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa mengajukan keberatan atau eksepsi usai jaksa penuntut umum kembali mendakwanya dalam perkara fitnah, ijazah palsu, dan pencemaran nama baik Presiden ke-7 Joko Widodo. Kamis pagi, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pun memberikan waktu bagi Dr. Tifa dan tim kuasa hukumnya untuk menyusun nota keberatan. Sidang keberatan Dr. Tifa dijadwalkan digelar Kamis 17 September. 23 Juli 2026 sudah diputuskan bahwa seluruh berkas perkara saya, seluruh dakwaan saya itu batal demi hukum. Lalu 4 hari kemudian jaksa meminta penetapan untuk melakukan sesuatu yang tidak ada pada amar putusan itu, yaitu jaksa meminta kesempatan untuk melakukan perbaikan, yang mana itu diatur pada pasal 75 ayat 4 KUHP baru yang tidak ada pada amar putusan. Jaksa kembali mendakwa Tifa berdasar hasil uji tingkat penyidikan. Dokumen ijazah Jokowi dinilai identik ketika dicocokkan dengan 14 dokumen ijazah UGM atau artinya merupakan produk cetak yang sama. Dakwaan jaksa disambut baik kubu Jokowi. Sangat baik, apresiasi tertinggi-tingginya kepada penuntut umum, disusun dengan sangat baik, dengan sangat runtut. Tadi kronologinya juga dijelaskan dengan baik, tindakan-tindakan terdakwa yang dijabarkan dengan baik, dugaan tindak pidana juga dijabarkan dengan baik, dimulai dari tuduhan-tuduhan mengenai bahwa foto di ijazah Pak Jokowi adalah Dumatno, tadi mungkin kita bisa dengar bersama. Ada juga dari ijazah Pak Jokowi tulisan Prof. Ahmad Sumitro seharusnya tidak seperti itu. Nah, itu adalah salah satu atau salah dua dari sejumlah dugaan tindak pidana yang dilakukan.
Sementara itu, Dr. Tifa dan kuasa hukum juga keberatan lantaran belum menerima BAP dan hasil laboratorium forensik. Dr. Tifa didakwa berlapis dalam perkara ini. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan pra-peradilan jilid keempat Roy Suryo dalam kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Meski ditolak, kubu Roy tetap akan mengajukan pra-peradilan jilid kelima. Pra-peradilan keempat yang diajukan Roy Suryo terkait status pencekalan resmi ditolak oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Salah satu pertimbangan utama hakim adalah status Roy Suryo yang dinilai sudah berubah dari tersangka menjadi terdakwa. Sehingga kewenangan untuk menguji kualitas serta kuantitas alat bukti berada di tangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan tidak lagi bisa diuji melalui jalur pra-peradilan. Meskipun permohonan keempat ditolak, Roy Suryo bersama tim kuasa hukum tidak tinggal diam. Kubu Roy Suryo dipastikan tetap melangkah ke pra-peradilan jilid kelima dengan agenda gugatan ganti rugi dan akan menarik Kementerian Keuangan sebagai pihak turut termohon. Kami tetap ajukan lagi, maka saya dengan gagah, dengan berani umumkan kita tetap akan mengajukan pra-peradilan yang kelima ya, nanti pada tanggal 31 Agustus. Topiknya apa? Tentu ini sebenarnya tidak bisa disalahkan karena itu akibat dari putusan hakim ini juga, yang hakim mengatakan waktu itu ada hak konsekuensi, ada hak ganti rugi yang bisa kita mohonkan, dan kita mohonkan di pra-peradilan ketiga, ternyata kita dinilai kurang. Sementara kuasa hukum Roy Suryo, Refli Harun, menyayangkan putusan hakim yang menolak permohonan pra-peradilan keempat Roy Suryo. Refli menyebut pra-peradilan merupakan instrumen untuk menguji tindakan penyidik maupun penuntut umum, termasuk dalam kaitannya dengan perlindungan hak asasi tersangka. Karena itu pihaknya mempertimbangkan untuk menguji pasal 163 KUHP ke Mahkamah Konstitusi. Ini patut kita persoalkan dan kita permasalahkan. Ya mudah-mudahan nanti kita pertimbangan untuk kita permasalahkan ke Mahkamah Konstitusi. Ya, kita uji pasal 163 Undang-Undang Nomor 20 2025 secara keseluruhan. Sebenarnya bagaimana sih manajemen pra-peradilan ini, apakah kemudian sebagaimana dikatakan hakim tunggal, dan jangan lupa ini baru putusannya, kita belum bisa menganggapnya sebagai jurisprudensi. Dengan ditolaknya pra-peradilan yang keempat, Roy Suryo kini bersiap menghadapi sidang pra-peradilan kelima yang akan dijadwalkan digelar pada 31 Agustus 2026. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi menyampaikan klarifikasi soal video viral dirinya yang menyinggung percepatan pemilu dalam sebuah forum. Dalam pernyataannya, Budi Ari menyampaikan permohonan maaf kepada pihak yang tidak berkenan atas analisis dirinya dalam video itu. Ia menyebut analisis dan pernyataannya merupakan tanggung jawab pribadi. Pernyataan itu tak berkaitan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang ikut hadir dalam acara. Budi Ari menegaskan dirinya siap bertanggung jawab dan menerima segala konsekuensi atas pernyataannya. Sementara Presiden ke-7 RI Joko Widodo belum memberikan pernyataan terkait masalah itu. Sehubungan dengan viralnya pernyataan dan analisa saya dalam sebuah pertemuan di Jakarta baru-baru ini yang menimbulkan spekulasi dan berbagai salah penafsiran, saya Budi Aris Setiadi memohon maaf kepada pihak-pihak yang kurang berkenan dan nyaman dengan pernyataan saya tersebut. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, satu, pernyataan dan analisa tersebut merupakan pernyataan dan analisa pribadi saya. Kedua, pernyataan tersebut tidak ada hubungan dan mengkaitnya dengan Bapak Joko Widodo. Yang ketiga, saya siap bertanggung jawab dan menerima segala konsekuensi karena analisa dan pernyataan saya tersebut. Terima kasih. Jaga terus persatuan Indonesia. Ketua DPR RI Puan Maharani tanggapi pernyataan Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi soal potensi percepatan pemilu sebelum 2029. Puan menegaskan pergantian kepemimpinan nasional harus berjalan sesuai aturan dan konstitusi.
sesuai dengan konstitusi pemerintahan itu berjalan sesuai undang-undangnya per 5 tahun. Jadi ikuti konstitusi yang ada dan ya sebagai warga negara yang taat hukum ya ikuti semua aturan itu dengan sebaik-baiknya. Pemilu per 5 tahun ya kita lakukan setiap 5 tahun. Oke. Sebelumnya bicara di samping Jokowi, Ketua Umum Projo Budi Ari menyinggung percepatan pergantian presiden. Pernyataan Budi Ari membuat loyalis Prabowo menilainya tidak etis. Saya ingin sampaikan, tadi saya sudah bisik ke Pak Jokowi, Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 29. Pernyataan Ketua Umum Projo Budi Ari Setiadi terkait potensi akselerasi pergantian presiden sebelum 2029 ini viral di media sosial. Paparan Budi Ari disampaikan di samping Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengenai dinamika politik karena banyaknya anomali yang mendorong percepatan perubahan politik di luar skenario konvensional pemilu 5 tahunan. Budi Ari mengimbau relawannya untuk mempersiapkan diri menghadapi semua kemungkinan. Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya sudah bisik ke Pak Jokowi, Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 29. Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong pemilu 29, belum 29. Kalau terjadi percepatan gimana? Oke. Kita siap nggak? Siap. Cuma maksud saya terjadi anomali variabel di masyarakat yang membuat kita tidak hanya sekedar memikirkan skenario konvensional. Langkah-langkah, tahapan-tahapan yang sebagaimana mestinya ini terjadi yang namanya, kalau menurut pendapat saya, terjadinya yang namanya patahan sejarah. Bagaimana tahun 97 tiba-tiba pemilu berikutnya 99. Dan potensi ini bukan tidak ada, sangat besar. Pernyataan Budi Ari menuai kecaman dan dinilai tidak etis oleh loyalis Prabowo. Bukan mau menggunting dalam tikungan, menggunting dalam lipatan, itu nggak etis ya. Itu kemunduran dalam demokrasi. Saya rasa nggak tepat juga. Ya, kita tahu upaya sistematis yang tengah berjalan, tengah berproses untuk upaya-upaya menjatuhkan Prabowo, bahkan mungkin mendegradasi, mendorong nama Prabowo dengan tujuan apa? Memancing kemarahan masyarakat untuk semakin membenci Prabowo dan bahkan kalau kita tidak antisipasi ya penggulingan paksa Prabowo itu akan terjadi. Kekecewaan loyalis Prabowo beralasan pasalnya pemilu 5 tahunan baru akan dilaksanakan pada 2029. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya kembali meluas hingga mendekati permukiman warga. Informasinya usai jeda di Sindo Prime. Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas. Hembusan angin membuat api dengan cepat menjalar hingga menyambar rumah warga. Kebakaran hutan dan lahan kembali meluas di Palangkaraya, Kalimantan Tengah hingga mendekati permukiman warga. Kobaran api yang dipicu angin kencang bahkan sempat menyambar bagian samping rumah warga di Jalan Menteng 12. Api membakar lahan gambut yang mengering akibat musim kemarau. Tiupan angin membuat kobaran api cepat membesar dan merambat menuju kawasan permukiman. Petugas tim pengendalian kebakaran hutan dan lahan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah bersama relawan pemadam kebakaran langsung menuju lokasi setelah menerima laporan. Petugas mengerahkan mobil tangki dan mengambil air dari kolam di sekitar lokasi untuk memutus perambatan api. Upaya ini berhasil mencegah api masuk ke dalam rumah warga. Dan ini sudah mengenai satu buah rumah, Bang. Di bagian mananya? Di bagian samping, Bang. Tapi berhasil diselamatkan gitu? Iya, Bang. Kendalanya apa tadi? Untuk kendalanya angin lumayan deras, Bang. Kalau air? Sementara pemilik rumah, Yorgenahan mengatakan api sudah terlihat sejak sepekan lalu. Kebakaran diduga bermula dari aktivitas pembakaran sampah oleh warga. Api sempat berhasil dipadamkan, namun kembali muncul karena kondisi lahan yang kering. Kobaran kemudian meluas dan mendekati rumah warga. Sebetulnya api itu mulai dari sebelah sana ya, cukup jauh beberapa hari yang lalu, udah mungkin semingguan. Nah, jadi yang bakar sampah awalnya, kemudian saya bilang jangan bakar sampah, itu berbahaya. Siapa? Saya nggak namanya apa? Warga sini, Pak. Ya, warga sini. Terus? Nah, kemudian kita sempat padamkan pakai galon, malam-malam kemudian siang. Nah, kemudian dia bilang udah padam. Nah,
Petugas Dalkarhutla terus melakukan penyisiran untuk memastikan tidak ada titik api yang kembali menyala. Kondisi angin dan lahan gambut yang kering menjadi tantangan dalam proses pemadaman. Upaya pemadaman juga melibatkan warga sekitar. Masyarakat membantu petugas untuk mencegah api menjalar ke rumah-rumah lainnya. Bahkan sejumlah anak turut membantu proses pemadaman di sekitar lokasi. Mereka berusaha memadamkan titik api agar kobaran tidak semakin meluas. Apa nih ikut memadamkan lahan? Karena kasihan Om, supaya membantu gitu Om, biar gak kena rumah di sana. Oh gitu. Ya. Ini sama teman-teman. Iya, teman-teman. Gimana, senang nggak membantu? Karhutla yang kembali terjadi di Palangkaraya membuat warga semakin khawatir. Selain menimbulkan asap yang mengganggu aktivitas dan kesehatan, kebakaran juga meningkatkan risiko api menjalar ke permukiman serta fasilitas milik warga. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata Anyus melaporkan. Hingga kemarin petugas masih berupaya melakukan pemadaman karhutla di Kalimantan dengan waterbombing di sejumlah titik api yang masih terdeteksi. Kalimantan Barat menjadi salah satu wilayah prioritas penanganan karhutla. Sebelumnya BMKG mendeteksi ribuan titik panas di Kalimantan Barat dengan konsentrasi terbesar terdapat di wilayah Kalimantan Selatan dan Timur. Hingga kemarin petugas masih terus melakukan upaya pemadaman karhutla mengerahkan helikopter waterbombing. Pemadaman terus dilakukan melihat sejumlah titik api masih terdeteksi di beberapa wilayah. Satgas Karhutla Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah membuat sekat bakar sepanjang 1 km untuk mengatasi kebakaran lahan gambut yang terus meluas di sisi kanan kiri ruas Jalan Trans Kalimantan. Lebih dari 3 minggu lamanya kebakaran lahan gambut di ruas Jalan Trans Kalimantan terus terjadi. Operasi pemadaman oleh Satgas Darat belum juga bisa memadamkan api. Salah satu cara yang akan dilakukan oleh Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan untuk bisa memadamkan kobaran api adalah dengan membuat sekat bakar atau pembatas, dan diharapkan sekat bakar bisa menjadi sebuah solusi. Sekat bakar adalah berupa pembuatan badan jalan yang mengelilingi lahan. Di jarak-jarak tertentu dibuat lubang-lubang yang cukup dalam yang akan menjadi tempat penampungan air. Untuk tahap pertama ini, sekat bakar dibuat sepanjang 1 km di titik lokasi yang rawan, dan pembuatan sekat bakar ini akan dilanjut di lokasi-lokasi lainnya yang juga dinilai rawan kebakaran. Pada daerah yang intens dan berdurasi panjang terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Mudah-mudahan dengan dibuatnya sekat bakar ini paling tidak untuk selain memberi sekat. Untuk pengerjaan pembuatan sekat bakar ini sepenuhnya ditanggung oleh Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertahanan Kota Waringin Timur sebagai bentuk partisipasi dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang tak kunjung berakhir. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansyah, iNews melaporkan. Kebakaran hutan dan lahan di Gunung Kidul, Yogyakarta meningkat tajam sejak memasuki musim kemarau. Hingga Agustus 2026, petugas mencatat 49 kasus dengan luas lahan terbakar mencapai 43,5 hektar. Video amatir memperlihatkan petugas damkar Gunung Kidul berjibaku memadamkan api di sejumlah lokasi kebakaran hutan dan lahan. Jumlah kebakaran meningkat tajam sejak Juli. Dari 4 kasus pada bulan Juni menjadi 15 kasus pada bulan Juli, dan pada Agustus tercatat 29 kasus. Kebakaran terbanyak terjadi di Kecamatan Karangmojo dengan 8 lokasi. Petugas menyebut kebakaran diduga dipicu cuaca ekstrim serta aktivitas warga membakar sampah dan daun kering. Ini sangat meningkat terutama di bulan Agustus ini. Ini indikasi adalah dari penyebab kemarau panjang. Dari kemarau panjang yang sangat panas sehingga vegetasi menjadi sangat kering dan resiko kebakaran menjadi sangat tinggi. Sore kebakaran lahan di wilayah Katongan, tepatnya di Kalilutung. Mengantisipasi kebakaran meluas, 30 personel damkar disiagakan setiap hari di 2 pos, yaitu Karangmojo dan Gunung Kidul. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Pemerintah membuka kerjasama regional khususnya dengan negara tetangga dalam menanggulangi karhutla, salah satunya dengan membuka peluang bantuan dari negara-negara lain. Menteri Lingkungan Hidup
Muhammad Jumhur Hidayat menegaskan pemerintah akan memperkuat kerjasama regional dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Komitmen awal sudah terbangun baik dari pemerintah Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand dalam menghadapi persoalan lingkungan lintas batas. Pemerintah akan mendorong langkah yang lebih konkret dengan fokus pada upaya mitigasi karhutlah. Pemerintah juga membuka kemungkinan bantuan dari negara lain dalam penanganan karhutlah. Kolaborasi tersebut dapat dilakukan sebagai bagian dari semangat bersama dalam menghadapi persoalan karhutlah yang dampaknya dapat melampaui batas wilayah. Kita mau bikin komitmen, kita udah ada komitmen, tapi memang belum sangat teknis ya. Nah, untuk sangat teknisnya itu mungkin di waktu-waktu ke depan inilah gitu. Pembahasannya kemarin yang dilakukan oleh Malaysia sudah ada? Ada, ya artinya langkah ke depannya seperti apa? Langkah ke depannya besok akan pada tindakan mitigasi. Nah, kemarin nggak sampai mitigasi, kerjasama mitigasinya masih belum. Jadi cuma saling melaporkan saja. Indonesia melakukan ini, Malaysia melakukan itu, gitu loh. Antisipasi bisa memadamkan api di Kalimantan? Ya kalau ternyata dia menawarkan dan itu baik ya sih boleh-boleh saja. Kan banyak perusahaan Malaysia. Masih minim bantuan, warga Nagekeo yang menjadi korban gempa NTT berebut bantuan dari Polri. Bantuan 35 ton disalurkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ratusan warga Nagekeo NTT korban gempa saling dorong dan berdesakan berebut untuk mendapatkan bantuan. Lantaran bantuan masih minim, warga khawatir tidak kebagian. Bantuan kemanusiaan dari Polri lebih dari 35 ton untuk memenuhi kebutuhan warga korban gempa. Selain penyaluran bantuan, Polri juga menyediakan layanan penyembuhan trauma, pemeriksaan kesehatan, air bersih, serta dapur umum bagi para pengungsi di posko pengungsian di lapangan Berdikari Nagekeo NTT Rabu siang. Dari Polri terima kasih banyak dan mungkin untuk kedepannya lebih baik lagi dalam pembagian supaya jangan ada korban. Jangan gara-gara ini sembako yang satu kantung ini ada yang jadi korban gitu. Jadi dikondisikan lebih baik lagi. Yang mana untuk bantuan itu ada sekitar 11 truk yang terdiri dari bahan sembako, kemudian mungkin selimut, dan semua keperluan-keperluan yang dibutuhkan oleh pengungsi. Dan daripada itu juga Bapak Kapolri, Bapak Kapolda ada memberikan pelayanan-pelayanan kesehatan yang di posko pengungsi yang ada di Berdikari. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban warga korban gempa sekaligus memenuhi kebutuhan dasar selama berada di lokasi pengungsian. Dari Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan pemerintah hadir dalam penanggulangan dampak gempa NTT. Dalam tinjauannya ke sejumlah wilayah terdampak gempa, Mendagri memastikan penanganan darurat berjalan optimal, layanan dasar masyarakat segera pulih, serta pendataan kerusakan dan kebutuhan warga dapat dilakukan secara cepat dan akurat. Pemerintah berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait mempercepat penanganan dan pemulihan pasca bencana. Pemerintah juga telah mengucurkan bantuan anggaran sebesar 200 miliar rupiah, yakni untuk kebutuhan provinsi sebesar 40 miliar rupiah dan kebutuhan 8 wilayah terdampak gempa di NTT masing-masing 20 miliar rupiah. Mendagri ingin memastikan penanganan darurat berjalan optimal dan tepat sasaran. Semua kita berangkat dan langsung rapat dengan Pak Gubernur, Kapolda, Pemdam, dan lain-lain. Kita bagi tugas untuk melihat permasalahan di lapangan. Jadi kita semua koyokkan untuk membantu. Yang paling utama adalah membantu masyarakat ya, supaya mereka jangan sampai kekurangan sembako, hal yang mendasar lah, air minum, dan lain-lain. Jadi tinggal kita membantu masyarakat yang di pengungsian. Jadi kita harus siap-siap untuk membantu masyarakat yang ada di tenda sambil mendata yang kerusakan-kerusakan untuk dapat kita rekonstruksi kembali. Banjir bandang dan tanah longsor melanda wilayah perbatasan Nepal dan Tibet. Sedikitnya 95 orang dikabarkan tewas dan lebih dari 200 wisatawan hilang kontak. Banjir bandang dan tanah longsor menerjang perbatasan Nepal dan Tibet, tepatnya di sepanjang sungai Trisuli, distrik Nuwakot, Nepal.
Akibat peristiwa ini sedikitnya 95 orang dilaporkan tewas dan 384 orang dinyatakan hilang. 291 diantaranya wisatawan dari berbagai negara seperti Amerika, Inggris, Korea Selatan hingga Malaysia. Sebelumnya luapan air deras berasal dari sungai Botekoso menerjang belasan desa di distrik Rasuwa dan Nuwakot, Nepal. Banjir kemudian mengalir deras hingga ke aliran sungai Trisuli. Sementara di sisi Cina, tanah longsor menghantam area pelabuhan perbatasan Girong di kota Sigatse, Tibet. Insiden ini memutus jalur darat, jaringan komunikasi serta pasokan listrik di wilayah itu. Bencana banjir bandang ini diduga dipicu oleh gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,4 menyebabkan longsoran es dan batuan di sungai Lende Khola. Informasi lainnya, pemirsa, IRGC merilis video yang memamerkan drone tempur di bawah tanah di tengah eskalasi dengan Amerika. Drone tempur Nirawak Kaman 12 dioperasikan oleh Angkatan Udara Republik Islam Iran di dalam fasilitas bawah tanah. Drone-drone tersebut terlihat berbaris di terowongan yang terlindungi sebelum salah satunya lepas landas. Kaman 12 mampu membawa 4 bom terarah atau rudal anti-tank seberat 50 pon. Ya, Iran dan Oman masih terus melangsungkan negosiasi. Kali ini mereka bertemu membahas masalah Selat Hormuz. Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Iran, bertemu dengan Badr al-Busaidi, Menteri Luar Negeri Oman. Pertemuan keduanya membahas terkait Selat Hormuz dan negosiasi lanjutan. Pertemuan di Teheran membahas hubungan bilateral, jalur transit, dan keamanan di jalur perairan strategis yang memisahkan Iran dan Oman. Oman berulang kali berperan sebagai perantara dalam kontak yang melibatkan Teheran dan Washington. Di tengah ancaman Amerika Serikat dan Israel, Iran mencoba menjalin komunikasi terhadap negara tetangganya seperti Oman dan Pakistan. Sementara hubungan Iran dengan negara di Timur Tengah lainnya terus memanas, terutama dengan Uni Emirat Arab dan Qatar. Konflik Iran, Amerika Serikat, dan Israel membuat hubungan sejumlah negara di kawasan terus memanas. Iran terus mendekati negara-negara tetangganya. Pakistan dan Oman menjadi negara yang terus berperan penting dalam negosiasi yang dilakukan antara Iran dengan Amerika Serikat. Tidak hanya itu, pertemuan dengan Oman juga membahas Selat Hormuz. Kedua negara pun terlihat sepakat untuk menyediakan jalur khusus untuk bisa dilewati kapal atas izin keduanya. Iran juga merangkul Yaman serta Irak sebagai sekutunya. Sementara itu, hubungan Iran dengan negara Timur Tengah lainnya terus memanas. Iran berkali-kali menyerang situs-situs militer Amerika Serikat yang berada di Yordania, Kuwait, Bahrain, hingga Qatar. Amerika Serikat bersiap menerapkan sanksi ekonomi untuk Iran. Namun, Qatar menegaskan diplomasi jadi satu-satunya konflik Amerika Serikat dengan Iran. بالنسبة لنا في إطار المفاوضات نحن اتصالاتنا مستمرة مع الأطراف لضمان العودة إلى المفاوضات، وقلنا منذ اليوم الأول طبعا أن أي تصعيد سيكون ضحيته المنطقة بأكملها بل العالم بأكمله في ظل الظرف الاقتصادي الحالي الذي نشهده. ولكن من ناحيتنا طبعا قطر مستمرة في اتصالاتها وجهودها، وليس لدينا من جديد ليتم إعلانه في هذا الإطار. بالنسبة للتصريحات الأمريكية المتعلقة بالعقوبات الاقتصادية، كما تعلمون نحن في دولة قطر ودول المنطقة بشكل عام حذرت منذ اليوم الأول من التداعيات الاقتصادية لهذه الحرب. Sementara itu, negara-negara di Timur Tengah membentuk Fakta Pertahanan Bersama di Mekah. Perjanjian ini telah ditandatangani Arab Saudi, Pakistan, Turki pada 7 Agustus lalu. Ketiga negara sepakat membentuk pertahanan kolektif yang artinya bila menyerang satu negara anggota, berarti juga menyerang negara anggota lainnya. Tim Liputan melaporkan. Direktur CIA John Ratcliffe melakukan kunjungan rahasia ke Moskow. Perjalanan ini menjadi kunjungan tingkat tinggi pertama pejabat intelijen Amerika ke Rusia dalam beberapa tahun terakhir. Direktur CIA John Ratcliffe berangkat ke Rusia menggunakan pesawat militer C-17 Globemaster III. Pesawat ini berangkat dari pangkalan militer Andrews dekat Washington. Pesawat ini sempat singgah di Riga, Latvia sebelum mendarat di Bandara Vnukovo, Moskow. Ratcliffe dilaporkan berada di Moskow selama sekitar 8 jam sebelum kembali ke Amerika Serikat.
Hingga kini Amerika dan Rusia belum memberikan pernyataan resminya. Kunjungan terjadi di tengah stagnansi pembicaraan perdamaian antara Rusia dan Ukraina serta meningkatnya ketegangan geopolitik global. Informasi lainnya, lebih dari 100 robot humanoid turun ke lantai dansa di Beijing, Cina. Mereka melakukan berbagai macam tarian mulai dari breakdance, waltz, dan samba dalam ajang World Humanoid Robot Games kedua. Ya, di Cina robot humanoid justru menjadi kompetisi, pemirsa. Seperti yang kita lihat ini adalah aksi mesin-mesin pintar yang melakukan beragam aksi menguji keseimbangan dan koordinasi. Kompetisi robot ini berlangsung di National Speed Skating Oval Beijing, dibagi menjadi 3 kategori dengan lebih dari 100 tim yang terdaftar. 100 warga biasa terdaftar membuat robot seperti ini dan dikompetisikan ya. Di balik koreografi yang energik ini terdapat ujian yang menuntut perangkat keras maupun perangkat lunak bisa bergerak dengan sangat stabil. Mesin-mesin itu menggunakan tautan yang menyerupai sistem muskuloskeletal manusia dengan modul sendi yang bertindak sebagai otot. Luar biasa ya. Yang menarik di Cina lainnya, pemirsa, ribuan lampion dihanyutkan mengubah sungai Zhejiang di Cina menjadi lautan cahaya. Festival lampion tahunan ini juga diramaikan dengan nyanyian rakyat, upacara tradisional, dan pertunjukan budaya. Puluhan ribu warga berkumpul untuk pelepasan lampion massal di sepanjang sungai Zhejiang. Tradisi berusia berabad-abad ini diisi dengan doa mengharapkan keberuntungan. Tahun 95, festival ini dibuat lebih modern dengan menggabungkan beragam tradisi, yaitu dengan menyatukan tradisi lampion dan lagu-lagu rakyat Wupai. Festival ini telah dimasukkan ke dalam daftar nasional warisan budaya tak benda Tiongkok sejak tahun 2014. Presiden Prabowo menghadiri Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang, Jawa Timur hari Kamis. Kedatangan Presiden Prabowo disambut oleh jajaran pengurus NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Peras. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan terima kasih atas dukungan NU bagi bangsa dan negara, terutama selama 2 tahun masa pemerintahannya. Presiden Prabowo menegaskan rasa hormatnya kepada para ulama dengan membuat istilah jas hijau. Orang Haji Sleman, jas hijau. Jangan sekali-kali melupakan jasa ulama. Hampir 2 tahun jadi Presiden Republik Indonesia. Saya terima kasih dukungan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Terima kasih. Dengan belum sampai 2 tahun, kita telah mencapai prestasi-prestasi besar. Kita sudah swasembada pangan. Dan sebentar lagi kita akan swasembada energi. Setelah menyampaikan pidato, pembukaan muktamar dilanjutkan penabuhan beduk oleh Presiden Prabowo. Presiden Prabowo menyebut NU merupakan salah satu aset bangsa yang memiliki jasa besar dalam perjalanan sejarah Indonesia. Bahkan menurutnya tanpa dukungan NU dan Muhammadiyah, ia tidak mungkin bisa menjadi presiden. Nahdlatul Ulama aset bangsa yang sangat-sangat besar. Sama dengan Muhammadiyah. Ojo lali. Jadi, kalau saya sebagai presiden, ya, mandataris rakyat, ya jelas tanpa dukungan NU dan Muhammadiyah tidak mungkin saya jadi mandataris rakyat. Memasuki malam hari, masa aksi unjuk rasa pengesahan RUU perampasan aset mulai berpencar ke beberapa titik, salah satunya di Pejompongan, Jakarta Pusat. Dari rekaman video amatir warga, masa aksi terlihat membakar sepeda motor di tengah jalan yang membuat kondisi semakin ricuh. Sejumlah orang tidak dikenal membakar sepeda motor di kawasan Pejompongan, Jakarta Barat yang menimbulkan kericuhan di salah satu persimpangan.
Arus lalu lintas pun dibuat semrawut akibat adanya insiden pembakaran sepeda motor, pemirsa. Masa aksi dibubarkan oleh petugas seperti yang kita lihat di layar kaca Anda nih, pemirsa. Petugas melakukan tindakan tegas. Ya, ratusan petugas juga mengawal dengan ketat, kemudian sempat menyemprotkan air water cannon untuk mengamankan aksi. Ada pembakaran di sana Anda lihat. Ya, kericuan yang sempat terjadi dan ini merupakan detik-detik saat barikade polisi menyisir area gerbang DPR MPR untuk mensterilkan massa yang masih mencoba bertahan di titik. Kita juga lihat satuan Brimob menyisir ruas tol dalam kota menggunakan puluhan unit motor. Ya, menurunkan motor untuk melakukan pengamanan dan penertiban karena ada batas waktu yang sudah ditetapkan sesuai aturan untuk menggelar aksi unjuk rasa, pemirsa. Ini dia motor-motor petugas yang dikerahkan. Ya, saya ajak Anda mendoakan agar malam hari ini aksi berlangsung dan tertib, aman, lancar. Tidak ada peristiwa yang tidak kita harapkan ya. Kita lihat ini adalah proses pembubaran yang dilakukan oleh petugas. Sementara itu, gambar yang Anda lihat ini merupakan visual yang kami perlihatkan dari kamera CCTV milik Jasa Marga di ruas tol dalam kota. Ini di ruas tol dalam kota ya. Di mana sekitar pukul 7 malam waktu Indonesia Barat, sekitar 1 jam yang lalu, sejumlah warga terlihat melempar benda ke arah Jalan Gatot Subroto. Jadi beberapa oknum masa aksi ini ada di jalan tol dan melempari benda ke arah Jalan Gatot Subroto atau di titik bawah dari jalur tol ini ya. Tidak begitu jelas lemparan benda tersebut sebenarnya diarahkan kemana, diarahkan kepada siapa. Namun diduga pemirsa lemparan diarahkan ke arah petugas yang berjaga di area gerbang DPR MPR. Ya, seperti Anda saksikan akhirnya ruas tol dalam kota ditutup sementara. Ruas tol dalam kota yang melintasi di sekitaran kawasan Senayan ini ya. Masa aksi yang tidak terkendali setelah dibubarkan dari area gedung DPR MPR RI, lalu lintas dikosongkan karena sejumlah oknum pengunjuk rasa justru malah memenuhi areal di dalam badan jalan tol dalam kota. Seperti Anda lihat di layar kaca Anda, ini adalah tampilan layar CCTV Jasa Marga. Ya, bagi Anda mungkin pemirsa yang malam hari ini akan melintasi di kawasan jalan tol dalam kota ya, tepatnya di sekitaran kawasan Senayan, yang melintas mungkin harus waspada dan berhati-hati pemirsa karena adalah situasi terkininya seperti ini. Dan kita harapkan ini segera usai dan pembubaran massa ini berlangsung dengan tertib. Menjelang pukul 21.00 pemirsa, ada dampak di tol dalam kota seperti yang disaksikan oleh kaca Anda pasca unjuk rasa yang berlangsung hari ini. Ya, kemudian pemirsa ini kembali kami update untuk Anda. Akibat masa aksi yang masuk tol dalam kota, arus lalu lintas di jalur arteri tersendat. Di rekaman kamera CCTV Jasa Marga bisa kita lihat sejumlah kendaraan baik roda 2, roda 4 tertahan di ruas arteri Gatot Subroto dan Es Parman. Oh,
Ini kita bisa lihat ya pemirsa, jalurnya ini kosong kanan kirinya karena memang ditutup jalan tol dalam kota. Ya, hal-hal yang seperti ini sebenarnya tidak kita harapkan ya, karena dari awal sudah ada kesepakatan antara pengunjuk rasa dan juga warga sekitar agar yang paling diprioritaskan adalah pesan dan apa yang disampaikan kepada pemerintah terkait kondisi rakyat, keinginan rakyat, kebutuhan rakyat tersampaikan. Dan pemirsa, ini adalah situasi terkini terbaru di depan gedung DPR MPR. Aparat masih melakukan pengawalan ketat, penjagaan ketat di sana, di mana sebelumnya kita sempat lihat di gerbang ini menjadi titik kumpul atau terpusat untuk melakukan aksi unjuk rasa yang sempat digoncang-goncangkan oleh sejumlah aksi pada siang menjelang sore hari tadi ya. Dan di titik inilah Botok, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, sempat menyampaikan bahwa mereka sudah diterima oleh DPR dan tuntutannya dibacakan dan akan dijalankan, yakni RUU perampasan aset.